Kabupaten Nunukan. Satu daerah otonom di Indonesia yang secara geografis terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur Sabah, Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Secara administratif, Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang berdiri pada tahun 1999. Kabupaten ini memiliki luas 14.263,68 km persegi dan terdiri dari 8 kecamatan. Wilayah daratan Kabupaten Nunukan terdiri atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah, dan dataran bergelombang dan landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan perbukitan di sebelah selatan bagian tengah, ketinggiannya berkisar antara 500 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Sebagai daerah yang terus membangun, seluruh stakeholder sangat berharap Kabupaten Nunukan pada saatnya akan menjadi daerah yang maju. Harapan itu tertuang dalam visi Kabupaten Nunukan yang ke depan diharapkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Nunukan yang aman, damai, dan maju dengan dukungan masyarakat yang agamis dan harmonis, serta aparatur yang berkualitas, jujur, dan bertanggung jawab. Selama lebih dari 6 tahun menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dilihat dari pembangunan fisik maupun non-fisik. Beberapa sarana pemerintahan dan pusat-pusat pelayanan publik terus dibangun oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Dari hasil-hasil pembangunan ini dimaknai sebagai wujud suksesnya pelaksanaan manajemen otonomi daerah di Kabupaten Nunukan. Dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nunukan menjadi daerah makmur yang berkeadilan, pemerintah kabupaten melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah telah membuat strategi dan arah kebijakan. Antara lain, intensifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yang berorientasi pada industri pengolahan dan ekspor. Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pengembangan dan peningkatan investasi, khususnya di sektor swasta. Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan keunggulan komparatif potensi pembangunan di sekitar Kabupaten Nunukan. Pengembangan dan peningkatan kemampuan pelayanan infrastruktur daerah. Peningkatan penguasaan iptek, khususnya yang berkaitan dengan industri dan jasa. Sebagai daerah perbatasan, tentu dalam pembangunan kita menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Nunukan telah memprioritaskan 5 kegiatan yang mendasar yang harus kita laksanakan ke depan ini.
Yang pertama adalah pembangunan di bidang infrastruktur, kedua pengembangan di bidang pertanian dalam arti luas, yang ketiga pembangunan di bidang pendidikan, yang keempat di bidang kesehatan, dan kelima yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat kita. Fokus kelima kegiatan ini adalah merupakan hal yang mendasar karena kita tahu bahwa wilayah ini adalah cukup luas, terdiri dari daratan Kalimantan maupun pada dua kepulauan. Setelah itu ke depan kita ingin menatap perekonomian masyarakat kita, yaitu dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di wilayah kita. Kita memiliki pusat pertumbuhan kurang lebih ada sekitar 5 tempat wilayah pertumbuhan. 3 mungkin yang pertama yang kita akan kembangkan adalah pertama pusat pertumbuhan yang ada di Pulau Sebatik yang sekarang sedang kita garap, dan yang kedua adalah pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Nunukan, yang ketiga ada pusat pertumbuhan yang ada di Kecamatan Krayan. Ketiga wilayah ini memiliki keunggulan komparatif yang harus kita kembangkan ke depan karena memang wilayah ini adalah wilayah yang langsung berbatasan dengan negara jiran kita yang ada di Malaysia. Untuk mensinergiskan ketiga wilayah pertumbuhan ini, ke depan kita akan merencanakan pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Nunukan, sehingga tidak ada lagi batas wilayah antar kedua wilayah besar ini, karena masyarakat dapat memanfaatkan sarana prasarana jalan melalui jembatan, tidak lagi melalui laut yang sangat-sangat terbatas kemampuannya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan pada masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, Pemkab Nunukan telah melakukan penataan kembali administrasi dan manajemen pemerintahan yang bertumpu kepada nilai-nilai dan paradigma baru. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Kabupaten Nunukan pada tahun 2006 terbagi menjadi 8 kecamatan, 5 kelurahan, serta 218 desa. Program yang telah kita lakukan di Kabupaten Nunukan diantaranya sarana infrastruktur, ya. Kemudian di sektor kesehatan, di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan ini baik fisik maupun di di SDM-nya, sumber daya manusia ini, itu beberapa sarjana kita ciptakan selama kita berotonomi. Saya selaku pemerintah daerah tentu ingin menghimbau kepada investor, mari kita sama-sama di sini untuk membangun Kabupaten Nunukan ini, karena masih banyak potensi-potensi yang belum kita kembangkan di sini. Antara lain sumber mineral ada, minyak, kemudian batu bara juga ada, ya. Dan ini lagi sedang kita lengkapi perizinan-perizinannya, karena potensinya sudah diketemukan, sudah eksplorasi dan tinggal eksploitasinya lagi. Seiring berjalannya waktu dengan pembangunan yang terus dilaksanakan, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1999 penduduk Kabupaten Nunukan sebanyak 79.620 jiwa, maka pada tahun 2006 penduduk Kabupaten Nunukan meningkat menjadi 118.707 jiwa. Dengan laju pertambahan penduduk sebesar 3,04% per tahun. Penyebaran penduduk di kabupaten ini tidak merata. Penyebabnya sebagian besar memilih untuk tinggal di sekitar pantai, daerah aliran sungai, unit pemukiman transmigrasi, daerah perkotaan, serta lebih terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang potensi pengembangannya lebih baik. Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama, letak geografis Kabupaten Nunukan yang strategis berbatasan dengan negara Malaysia, sehingga mampu menjadi jalur perdagangan. Kedua, banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam,
sehingga mampu menarik minat penduduk dari luar daerah untuk bermigrasi ke Nunukan. Ketiga, Nunukan merupakan pintu gerbang TKI ke Malaysia. Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ikut memacu pergerakan ekonomi Kabupaten Nunukan ke arah kondisi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian yang semakin baik. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kabupaten Nunukan dengan migas baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku sangat besar dibandingkan tanpa migas. Hal ini mengindikasikan hasil produksi migas beserta produksi turunan lainnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah Kabupaten Nunukan menekankan pada 8 prioritas kerja. Proyeksi ini sebagai dasar pemerataan pembangunan di semua wilayah. 8 prioritas tersebut antara lain sebagai berikut. Dari hasil pemetaan wilayah, Kabupaten Nunukan juga memiliki kandungan sumber minyak bumi yang cukup potensial. Di antaranya eksplorasi yang telah dilakukan PT Perkasa Ekuatorial Sembakung, yang selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sedangkan gas alam cair juga telah dilakukan produksi. Kabupaten Nunukan memiliki beberapa komoditas untuk tanaman padi dan palawija, yang pada sektor pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di kabupaten ini. Revolusi di bidang pertanian telah ditingkatkan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pertanian di Nunukan meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan selalu diupayakan untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dari tahun ke tahun, luas panen padi sawah dan ladang di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan yang cukup drastis, di mana padi sawah naik 42,97% dan padi ladang naik sebesar 58,05%. Atau dengan kata lain, terjadi peningkatan produktivitas padi sawah sebesar 49,55% dan padi ladang sebesar 85,02%. Tanaman kelapa sawit memiliki lahan terluas dengan luas 30.155,7 hektar. Kemudian tanaman kakao dan kopi dengan luas masing-masing 12.659,0 hektar dan 3.404,6 hektar. Ini menunjukkan kedua komoditi ini sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Nunukan. Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya hayati lain serta ekosistemnya. Diharapkan pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, baik dalam kawasan hutan maupun masyarakat di sekitar hutan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Nunukan mencapai 1.236.837 hektar. Terdiri dari taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan kawasan budidaya non-kehutanan. Sebagian besar wilayah hutan adalah kawasan budidaya non-kehutanan seluas 453.937 hektar, atau 36,7% dari kawasan hutan seluruhnya. Kawasan pelestarian atau Taman Nasional terletak di Kecamatan Kerayan seluas 282.794,33 hektar. Luasnya wilayah lautan di Kabupaten Nunukan juga memiliki keuntungan bagi usaha produksi perikanan. Usaha ini pada tahun 2005 mencapai 6.558,94 ton. Produksi perikanan didominasi perikanan laut yang terdapat di dalam kawasan pesisir, di antaranya Sembakung, Nunukan, dan Sebatik. Dalam upaya terus meningkatkan PAD, Kabupaten Nunukan juga terus berupaya melakukan inovasi,
Di antaranya mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kinerja PAD, di antaranya sektor pariwisata. Salah satu yang potensial dikembangkan adalah wisata air terjun Desa Setabu, Pantai Batu Lamampu di Kecamatan Sebatik, dan Taman Nasional di Kecamatan Krayan yang menyuguhkan berbagai pariwisata alam dengan konsep ekowisata yang melibatkan warga lokal. Sebagai penunjang sektor pariwisata, ketersediaan tempat menginap yang nyaman dan layak juga menjadi perhatian para operator wisata di Kabupaten Nunukan. Jumlah hotel di Kabupaten Nunukan selama tahun 2004 hingga 2005 sebanyak 33 unit dengan 628 kamar. Letak strategis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia membuat aktivitas lintas batas relatif bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, jumlah pelintas batas WNI dari Malaysia ke Nunukan berjumlah 84.920 orang. Sedangkan pelintas batas WNI yang berangkat dari Nunukan mencapai 583.174 orang. Pelintas batas ini umumnya didominasi oleh para TKI yang mencari kerja di Malaysia, terutama pada sektor perkebunan. Sebagai penunjang iklim berusaha yang strategis, penyimpan dana masyarakat dan penyaluran kepada pihak swasta, di Kabupaten Nunukan terdapat 3 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, BNI 46, dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Sebagai daerah pemekaran yang sangat membutuhkan SDM yang handal, pemerintah Kabupaten Nunukan sadar akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas bangunan sekolah, sarana-sarana pendukungnya, dan peningkatan kualitas pendidik atau guru. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga memiliki komitmen terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Tujuan dari pembangunan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Nunukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemenuhan sarana kesehatan memiliki peranan yang strategis dan menjadi wujud nyata dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dari data yang ada, terdapat 1 rumah sakit umum, 10 puskesmas, 44 puskesmas pembantu, dan 10 puskesmas keliling. Sedangkan Posyandu mengalami pengurangan dari 183 menjadi 150 unit. Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Nunukan berjalan dengan pesat, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Sarana prasarana yang menjadi fasilitas dasar untuk kehidupan masyarakat meliputi jalan, listrik, dan telekomunikasi terus dibangun. Sarana transportasi laut hingga saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat Kabupaten Nunukan untuk melakukan kegiatan ke wilayah lain. Terdapat 1 pelabuhan laut Tunontaka yang ada di wilayah ini, memiliki kapasitas untuk dilabuhi kapal penumpang nasional atau kapal pelni maupun jenis kapal penumpang lainnya. Sedangkan sarana transportasi udara merupakan alternatif transportasi bagi masyarakat Nunukan. Mengingat hingga saat ini tarif tiket pesawat masih mahal dan frekuensi penerbangannya juga masih jarang. Sarana telekomunikasi di Kabupaten Nunukan juga ikut melengkapi denyut pertumbuhan pembangunan di kabupaten yang berhadapan dengan Tawau Malaysia ini. Fasilitas ini memudahkan pelayanan komunikasi pada masyarakat, penunjang kegiatan bisnis dan aktivitas lainnya. Terhadap kondisi Nunukan yang begitu kondusif itu, sudah barang tentu itu sebagai sebuah modal dasar dalam rangka menarik investor dari luar. Sementara itu terhadap proteksi kepada investor, DPRD memberikan tanggapan yang positif. Artinya segala regulasi yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten itu semuanya akan kita penuhi. Bahkan kalau andai kata itu pun nanti harus memerlukan regulasi dari daerah, dari pemerintah di atasnya,
maka DPRD tidak segan-segan akan memberikan bantuan kepada investor yang berminat tersebut. Sudah barang tentu nanti kerjasama dengan pemerintah daerah, bahu-membahu antara DPRD dengan kepala daerah dan stakeholder jajarannya, terutama dinas-dinas yang menangani masalah investasi ini. Kondisi Kabupaten Nunukan walaupun di perbatasan tetap kondusif. Sebagai penutup, penyelenggaraan pemerintahan akan ideal jika dilakukan dengan melibatkan 3 kekuatan stakeholders kabupaten, yakni masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Demikian profil Kabupaten Nunukan. Terima kasih.